Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas keuangan C2 Manajemen Investasi dan Portofolio kelompok 5 akan mempresentasikan tentang saham syariah. Anggota kelompok kami terdiri dari Hilda Wahyuningtyas, Puri Sukesti, Rika Savitri, Siti Nurbaiti, dan Sonia Melati Suci. Apa itu saham syariah? Dilansir berdasarkan Bursa Efek Indonesia, saham syariah adalah efek yang berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan terdapat dua kriteria saham syariah. Yang pertama secara aktif, yaitu saham yang ditentukan saham syariah oleh etimen atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK 04/2015, dan secara pasif ditentukan berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Sejarah saham syariah. Instrumen pasar modal pertama berbasis syariah yaitu berupa reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang melisting 30 saham syariah. Operasional pasar modal syariah di Indonesia diluncurkan secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan Memorandum Understanding antara Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada bulan September tahun 2002, instrumen pasar modal syariah berupa obligasi diterbitkan oleh PT Indosat Tbk. Tahun 2004, terbit juga obligasi syariah ijarah, dan tahun 2006 terbit reksadana syariah. Berdasarkan keputusan BPPM LK berkoordinasi dengan DSN MUI, dikeluarkan Daftar Efek Syariah atau DES yang per 30 November 2007 mendaftarkan sebanyak 20 obligasi syariah dan 172 saham syariah. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN seri IFR 001 dan IFR 002. Pada tahun 2011, diluncurkan Syariah Online Trading System atau SOTS yang pertama oleh perusahaan efek Indo Premier Sekuritas. Tahun 2018, pasar modal syariah di Indonesia mencatatkan perkembangannya dengan sangat baik. Regulasi dan fatwa saham syar'i DSN MUI ada 6. Yang pertama, Fatwa DSN nomor 40/DSN/MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kedua, Fatwa DSN nomor 80/DSN/MUI/3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, menyatakan bahwa bursa efek dapat mengenakan biaya ujrah perdagangan efek berdasarkan prinsip ijrah atas penyediaan sistem dan sarana perdagangan kepada anggota bursa efek. Yang ketiga, PJOK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang keempat, PJOK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham dan oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang kelima, PJOK tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang keenam, Fatwa nomor 65/DSN/MUI/3/2008 tentang hal memesan efek terlebih dahulu atau HMETD syariah. Indeks saham syariah. Dapat 3 indeks saham syariah.
Yang pertama yaitu Jakarta Islamic Index atau yang disingkat JII. Ini adalah indeks saham tertua di Indonesia, diluncurkan pada tahun 2000. Menurut BEI, Bursa Efek Indonesia, konstituen Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah yang liquid di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu indeks saham syariah atau yang disebut dengan ISI. Nah, indeks saham ini diluncurkan pada tahun 2011. Tidak seperti Jakarta Islamic Index yang hanya berisi 30 saham saja. Nah, indeks saham syariah ini terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta masuk ke dalam daftar efek syariah. Yang ketiga yaitu Jakarta Islamic Index 70. Nah, indeks saham syariah ini adalah indeks saham yang paling baru. Diluncurkan pada 17 Mei 2018. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu saham konvensional mencakup perusahaan yang bergerak di bidang apa saja, sedangkan saham syariah perusahaannya tidak boleh bergerak di bidang yang melanggar syariat Islam. Yang kedua, saham syariah mengharuskan perusahaan memiliki utang berbasis bunga lebih kecil daripada asetnya. Nah, sedangkan saham konvensional bebas. Yang selanjutnya, pada saham syariah, pendapatan tidak halal dari perusahaan tersebut harus lebih kecil, sedangkan konvensional bebas. Nah, pendapatan tidak halal yang dimaksud di sini adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga di sini harus lebih kecil dari 10% dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton.